Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berbicara tentang amalan ini, setiap kita ternyata oleh Allah diberi pilihan, bukan sekedar diberi pilihan, tetapi diberi kemampuan dan kelebihan yang tidak sama satu sama lainnya. Ya, ada yang diberi kelebihan harta, ada yang diberi kelebihan keluarga, ada yang diberi kelebihan kedudukan jabatan, ada yang diberi kelebihan suara, ada yang diberi kelebihan tenaga, ada yang diberi kelebihan pikiran, yang semuanya menjadi modal utama bagi kita untuk menembus surga Allah Subhanahu wa taala. Lah setiap orang itu kudu ngerti apa amalan istimewa yang paling mungkin dia tempuh, dia lakukan dengan modal yang Allah berikan. Karena kalau di dunia ini dia itu sama Allah dikasih kelebihan otot, kemampuan berpikirnya terbatas, kok dia memaksakan pikirannya, justru akan jadi masalah. Kalau dia itu orangnya cerdas, pikirannya luar biasa, cemerlang akal otaknya, tenaganya lemes, lah kok dia menempuh surga dengan tenaganya, maka ini tidak tidak akan menghasilkan kualitas yang terbaik. Ya, kalau orang itu kemudian punya kemampuan bersuara yang lantang, kok kemudian dia memilih amalan dengan diam, maka kualitasnya atau hasilnya ini tidak akan baik. Sama Bapak Ibu sekalian, ya, model saya misalnya disuruh bekerja nguli sama nyangkul, gitu kan, ya. Mungkin 3 jam hasilnya cuma pegel-pegel, tanahnya nggak ada yang jadi, ya. Tapi tukang kuli bangunan disuruh kerja ceramah, mendingan nyangkul 3 jam daripada ceramah 10 menit, gitu kan, ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini makna yang kedua, sehingga nanti pada poin kedua kita akan berbicara tentang Anda akan memilih jalur apa untuk menembus surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena salah satu bentuk kemahaadilan Allah terhadap hamba-hambanya bahwa siapapun berhak untuk masuk jannahnya kalau bisa memenuhi syarat dan ketentuannya. Jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama kita berbicara tentang amalan apa yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an yang disebutkan dalam surat Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-20, 21 sampai 24 menyebutkan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yufuna bi ahdihim. Alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanqudunal mitsaq. Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Ada banyak sekali amalan dalam keluarga kita. Kemudian pada ayat yang ke-23, 24, orang-orang ini, kata Allah, jannatu adnin yadkhulunaha, mereka akan masuk surga Aden. Ya. Wa man sholaha min abaihim, masuknya bareng bapak-bapak mereka yang soleh, bapak kakek moyangnya yang soleh. Wa azwajihim, masuk bareng istri-istrinya yang solehah. Wa zurriyatihim, masuk bareng dengan anak cucunya yang soleh-solehah. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, bukan hanya itu, tetapi diiringi oleh malaikat yang juga masuk ke dalam surga bersama mereka. Lalu para malaikat tadi mengatakan, salamun alaikum bima sabartum, selamat kalian wahai para penghuni surga atas kesabaran kalian waktu di dunia. Bapak Ibu sekalian, malaikat tidak akan mengatakan kepada kita, salamun alaikum, selamat karena kamu di dunia orang kaya. Bukan. Salamun alaikum karena kamu orang terpandang dan terhormat. Bukan. Salamun alaikum karena kamu orang yang banyak follower dan penggemarnya. Salamun alaikum karena kamu orang yang sekolahnya tinggi, kemudian punya kedudukan di masyarakat, karena kamu orang kaya, orang yang begini begitu. Bukan. Selama ini kita kalau mengucapkan selamat itu biasanya atas prestasi-prestasi duniawi. Selamat ya, sukses bisa S1, S2, S3. Selamat ya, bisa terpilih menjadi bupati, gubernur dan seterusnya. Selamat ya, Anda diangkat di perusahaan menjadi manajer utama dan seterusnya. Biasanya ucapan selamat karena demikian. Ya.
Tapi besok di akhirat, malaikat akan mengucapkan kepada kita, salamun alaikum bima sobartum. Selamat karena kamu sabar waktu menjalani kehidupan di dunia. Bapak Ibu sekalian, saya mau nanya dulu nih, ini yang masih jomblo berapa orang, bisa diangkat tangannya? Kayaknya salah majelis nih berarti, ya. Gitu ya. Baik, enggak salah majelis ya. Cuman ini masih panjang perjalanannya begitu. Ya, belum bisa menghayati, meresapi apa yang akan saya ceritakan. Yang bisa merasakan sabarnya menghadapi istri yang galak itu cuman suami. Yang bisa merasakan sabarnya didik anak yang gak sesuai harapan itu cuman bapak. Yang bisa bersabar menghadapi intervensi mertua dan orang tua dalam rumah tangga kita itu cuman kita yang sudah jadi suami dan istri. Yang bisa sabar menghadapi istri yang rewel, istri yang ngeyel, istri yang minta dituruti apapun kemauannya, itu cuman suami saja. Yang bisa merasakan sabarnya mendidik anak supaya mereka jadi soleh-soleh itu ya cuman orang tua. Ya, nah, kalau yang macam-macam pengantin baru, apalagi yang belum nikah, itu belum tahu definisi sabar itu kayak apa. Tapi kalau yang sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, apalagi sudah punya anak cucu, itu bisa ngerti sabarnya didik anak yang jauh dari harapan itu kayak apa. Ya, sabarnya punya mertua yang ya Masya Allah begitu kan ya, nggak mendukung begitu ya. Ini nanti di akhirat akan merasakan betul bagaimana salamun alaikum bima sobartum itu layak diberikan. Nggak harus dia orang kaya, nggak harus dia orang terpandang, nggak harus dia seorang ulama. Ya, karena memang ada orang-orang yang masuk surga melalui pintu syukur, sebagaimana ada orang yang masuk surga melalui pintu sabar. Ya. Nah, yang dapat kesempatan untuk masuk surga bareng-bareng satu keluarga itu adalah mereka yang waktu di dunia menjalani kesabaran berumah tangga itu seperti apa. Bapak Ibu sekalian, maka walaupun ciri dan tanda-tanda atau sifat karakter penghuni surga satu keluarga ini sifatnya umum, tapi pada konteks ini saya akan bawa pemaknaannya kepada konteks hidup berumah tangga atau berkeluarga.